Baik, selamat pagi siswa sekalian ya. Hari ini pertemuan keempat tentang teori kinetik gas ya. Jadi pertemuan 1-2 saya sudah membahas tentang pendahuluan ini ya, teori gas ideal ya, untuk sifat-sifatnya, kemudian ada hukum-hukum yang mendasarinya ya. Lalu yang sekarang mau kita pelajari ya, itu adalah tentang kecepatan efektif partikel gas, kemudian teorema ekipartisi energi, lalu ada energi dalam gas ya. Nah, nanti masing-masing akan saya tunjukkan video untuk penurunan rumusnya ya. Oke, untuk tujuan pembelajaran kita pada pagi hari ini itu adalah yang pertama, setelah mempelajari tentang materi teori kinetik gas, siswa itu dapat memformulasikan persamaan kecepatan efektif partikel gas, menuliskan persamaan teorema ekipartisi energi, dan menjelaskan persamaan energi dalam gas ya. Nah, yang pertama, untuk kecepatan partikel gas ya. Jadi, kecepatan gerak partikel gas dalam wadah itu tidak semuanya sama ya. Oleh karena itu diperlukanlah konsep kecepatan efektif partikel gas ya, di mana kecepatan efektif gas itu didefinisikan sebagai akar dari rata-rata kuadrat kecepatan gas ya, sehingga dapat diperoleh persamaan ini. Yang pertama ada VRMS itu sama dengan akar dari V kuadrat di ini ya rata-ratanya ya, atau namanya RMS itu root mean square ya. Nah, dari sini dapat kita lihat untuk nilai EK-nya adalah setengah MV kuadrat RMS ya, atau root mean square. Nah, ini ada penurunan rumusnya di video selanjutnya ya. Jadi nanti kalian bisa lebih jelas melihat di video yang akan saya berikan ya. Nah, kemudian untuk kecepatan rata-rata partikel gas ya, karena yang namanya partikel gas di dalam suatu wadah tertutup ketika bergerak itu kecepatannya tidak sama antara satu sama lainnya. Oleh karena itu dibutuhkanlah kecepatan efektifnya ya, atau kecepatan efektif rata-rata dari suatu gas tersebut ya. Nah, kecepatan tersebut itu ada yang berhubungan dengan massa, ada yang berhubungan dengan tekanan dan massa jenis ya, ada yang berhubungan dengan massa relatif. Nah, perlu diketahui untuk modul dalam PDF itu ada yang terbalik ya, ada yang terbalik nulisnya ya, itu keliru nulisnya. Yang seharusnya di sini tekanan dan massa jenis, di situ nulisnya adalah massa relatif, jadi terbalik ya untuk keterangan di bawahnya ya. Tolong nanti dilihat, yang benar adalah yang ada di slide ini. Oke, nah untuk penjelasan ini ada di video selanjutnya, tolong didengarkan dengan seksama. Oke ya, untuk kecepatan partikel gas ya. Jadi kecepatan partikel gas di dalam suatu wadah tertutup itu sebenarnya tidak semuanya sama ya. Jadi misalnya nih saya buat dalam suatu wadah tertutup ya, terdapat beberapa partikel gas ya yang selalu bergerak acak kan ya. Misalnya ada geraknya ke kanan, ada ke bawah, atau ke atas, atau ke kiri ya, atau ke atas sana ya. Nah, ini masing-masing partikel itu kecepatannya itu tidak semuanya sama. Maka diperlukanlah konsep kecepatan efektif partikel gas ya. Nah, diperlukan kecepatan efektif partikel gas atau kecepatan efektif gas gitu ya. Nah, kecepatan efektif gas ini dapat didefinisikan sebagai akar dari rata-rata kuadrat kecepatan gas. Jadi boleh saya tulis VRMS atau nama lainnya adalah root mean square ya. Nah, ini kuadrat, min ini adalah rata-rata, root ini adalah akar. Jadi kalau mau ditulis itu VRMS itu sama dengan akar ya. Ini V kuadrat di rata-ratakan ya. Ini untuk VRMS yang secara umum nih. Secara umum nih ya. Nah, kemudian karena kecepatan ini berhubungan dengan energi kinetik ya, maka boleh saya turunkan
untuk nilai EK atau energi kinetik rata-rata partikel gas ya, energi kinetik rata-rata partikel gas itu kan awalnya setengah mv kuadrat ya, karena dia rata-rata berarti kita pakai yang ini, tinggal kita rubah aja. Berarti untuk nilai EK itu sama dengan ya, EK rata-rata sama dengan setengah M kali V RMS-nya. Nah, ini untuk energi kinetik rata-rata partikel gas ya, yang dapat dinyatakan dengan kecepatan efektif partikel gas tersebut ya. Satuannya apa? Ini adalah satuannya Joule. Kalau VRMS ini atau kecepatan satuannya apa? Meter per second. Nah, kalau ini kan VRMS untuk secara umum ya, tapi kan banyak tuh kecepatan partikel gas atau kecepatan RMS untuk gas yang berhubungan dengan massa, kemudian berhubungan dengan tekanan, lalu berhubungan dengan massa relatif. Itu kan ada beberapa rumus tuh. Nah, bisa kita turunkan. Dari mana kita turunkannya? Yang pertama ya, kalau kita lihat untuk yang berhubungan dengan massa, yang pertama yang berhubungan dengan massa. Yang berhubungan dengan massa bisa nggak? Bisa. Gimana caranya? Nah, gini. Kita lihat ya dari EK sini ya. EK itu kan setengah MV kuadrat RMS ya. Nah, kalau EK yang berhubungan dengan suhu mutlak kemarin apa? EK sama dengan apa? 3/2 KT kan ya. Berarti ini dengan ini sama aja kan? Boleh kita samakan atau kita tulis seperti ini. 3/2 KT itu sama dengan setengah M V RMS kuadrat ya. Nah, kemudian kita lihat lagi di sini. Ini 2 dengan 2 ini boleh saya coret ya. Lalu gimana sisa 3 KT MV kuadrat RMS gini kan ya. Ya udah, kalau kita mau cari kecepatannya berarti apa nih? Pindahkan ke sini kan. VRMS ya. Ini kan masih kuadrat ya, sama dengan apa? Ini bagi ini kan ya, berarti KT per M kan ya. Nah, kalau ini kuadrat mau dihilangin berarti harus gimana? Harus diakarkan. Berarti VRMS sama dengan akar dari KT per M ya. Nah, ini ada 3-nya nih, berarti di sini harus ada 3 ya, ketinggalan 3-nya ini dikalikan dengan 3. Berarti kalau mau saya bagusin nulisnya berarti 3 KT per M. Ini VRMS. Yang pertama yang berhubungan dengan apa nih? Dengan massa. Ya. Nah, ini yang berhubungan dengan massa. Kalau yang berhubungan dengan tekanan dan massa jenis atau yang berhubungan dengan massa relatif gimana? Bisa nggak kita turunkan? Bisa ya. Gimana caranya? Kita lihat yang selanjutnya. Yang kedua ya, yang kedua saya tulis di sini. Kalau kita mau menurunkan kecepatan RMS itu ya, yang berhubungan dengan apa dulu? Massa relatif boleh massa relatif atau MR ya. Nah, gimana caranya? Boleh kita lihat di sini ya. Kalau kecepatan RMS yang berhubungan dengan massa relatif, kita lihat dari persamaan yang tadi ini nih. Kita pindahkan ke atas sini ya, kita tulis lagi ya. V RMS sama dengan ya akar dari 3 KT per M. Nah, di sini saya punya 2 persamaan, perlu diingat, dimana kalau yang namanya K itu atau konstanta itu boleh saya rubah R per NA. Kemudian kalau untuk massa itu sama dengan apa? MR dibagi dengan NA. Berarti dari sini boleh saya substitusikan nih. VRMS sama dengan akar dari 3. Ubah ya K-nya ya.
R per Na kali dengan T per M-nya apa nih? Mr per Na. Lalu saya bagusin lagi nulisnya. Akar 3RT per Na kali, ini kan per kan? Kalau dikali berarti dibalik kan? Na dibagi dengan Mr. Na-nya boleh saya coret. Berarti sisa apa? Sisa akar dari 3RT per Mr. Ini VRMS. Ini untuk yang mana? Ini untuk VRMS yang berhubungan dengan apa? Dengan massa relatif ya, massa relatif. Kemudian ini apa? Suhu. Satuannya gimana? Sama nggak? Sama ya. Oke, yang ketiga itu adalah VRMS yang berhubungan dengan apa? Tekanan dan massa jenis ya. Dan massa jenis. Nah, yang berhubungan dengan tekanan dan massa jenis gimana? Nah, kita tahu kalau yang namanya tekanan ya, tekanan pada gas ideal itu apa? P sama dengan apa? 1/3 M per volume kan ya. Kemudian gimana? Di sini dikali V kuadrat R M S. Gini kan ya. Nah, kalau untuk massa jenis apa? Massa jenis itu adalah Rho sama dengan M per V. Ya kan ya? Nah, kemudian kita apakan nih? Ya udah kita substitusikan aja. Yang mana bisa disubstitusikan? Kita lihat nih dari sini M per V kan ya. Berarti boleh saya tulis apa? P sama dengan 1/3 ya. M per V saya rubah menjadi apa? Rho kan. Kali Rho kali V R M S. Ya udah, kali silang kan, berarti 3P sama dengan Rho kali VRMS. Berarti gimana nih? VRMS-nya VRMS sama dengan ini begini kan, 3P per Rho. Ya udah, berarti VRMS biar hilang kuadratnya berarti harus diapain? Diakarin, berarti 3P per Rho. Jangan terbalik ya, nulis P dengan Rho nya ya. Yang di atas ini adalah tekanan, yang di bawah ini adalah massa jenis. Oke, kalau yang ini berarti apa? VRMS atau kecepatan ya, yang berhubungan dengan tekanan dan massa jenis. Oke, yang selanjutnya itu adalah teorema ekipartisi energi ya. Jadi untuk suhu sistem molekul-molekul gas pada suhu mutlak T ya, dengan tiap molekul memiliki F atau derajat kebebasan, maka energi mekanik rata-rata per molekul atau EM itu ya, atau energi kinetik rata-rata per molekul dinyatakan dengan EK itu dapat kita tulis nilainya adalah EM sama dengan EK sama dengan F atau derajat kebebasan setengah KT ya, di mana F itu adalah banyaknya derajat kebebasan. Nah, di sini sudah dituliskan bahwa untuk gas monoatomik untuk semua suhu ya, ada untuk derajat kebebasannya F-nya adalah 3 ya, dengan persamaannya EK 3 kali setengah KT. Kemudian untuk gas diatomik itu adalah suhu rendah, sedang, dan tinggi. Nah, ini semua ada penjelasannya di video selanjutnya. Oke, untuk teorema ekipartisi energi ya. Nah, untuk suhu sistem molekul-molekul gas pada suhu mutlak dengan tiap molekul memiliki F derajat kebebasan ya. Energi mekanik rata-rata per molekul atau EM atau energi kinetik rata-rata per molekul ya. Jadi energi mekanik rata-rata atau energi kinetik rata-rata per molekul itu dapat kita tulis persamaannya adalah F ya, setengah KT ya, dimana F ini adalah derajat kebebasan.
derajat kebebasan. Apa sih derajat kebebasan tuh? Kalau dalam mekanika ya atau dalam fisikanya itu yang namanya derajat kebebasan itu adalah angka minimum ya. Angka minimum yang diperlukan ya untuk menentukan ya koordinat posisi. Nah, kalau di sini berarti posisi siapa? Posisi dari partikel gas. Maksudnya gimana? Maksudnya gini. Dalam suatu wadah itu kan pasti terdiri dari banyak partikel kan ya kalau untuk teori kinetik gas ya. Kan ini kan bergerak, dia ada yang ke kanan, ada yang ke atas, ada yang ke bawah dan seterusnya. Nah, geraknya ini kan acak. Nah, gerakannya itu ya bisa terdiri dari 3 gerakan. Yang pertama itu adalah translasi ya, translasi atau bergeser ya, bergeser. Yang kedua itu ada rotasi atau dia berputar gitu ya. Kemudian yang ketiga itu ada vibrasi atau vibrat ya, bergetar. Nah, dari molekul-molekul ini atau partikel gas ini melakukan 3 gerakan ini nih. Ada translasi, ada rotasi, dan vibrasi. Dan masing-masing ini tergantung, ada yang translasinya 2 kali, ada rotasinya misalnya 5 kali, ada vibrasinya misalnya 1 kali. Nah, ini semua kalau digabungkan akan membentuk suatu derajat kebebasan, yaitu adalah F, di mana nilai F itu ada 3, kemudian ada 5, ada 7. Kapan menggunakan 3, kapan menggunakan 5, kapan menggunakan 7 nanti tergantung dari apa? Tergantung dari jenis gas dan apa? Dan suhunya ya. Ada suhu kalau gasnya ya, kalau gas itu ada yang monoatomik ya. Ada juga yang apa? Diatomik. Nah, kalau jenis suhunya apa? Ada yang sedang ya. Ada yang rendah, ada yang tinggi. Nah, kalau yang monoatomik ini ya, monoatomik dengan semua jenis suhu, untuk derajat kebebasannya nilai F-nya berapa? 3 ya. Nah, kalau untuk yang diatomik dengan jenis suhunya ada sedang, rendah, dan tinggi, untuk derajat kebebasannya gimana? Nah, kalau untuk sedang itu ada 3, kalau rendah itu 5, kalau tinggi itu ada 7 ya. Nah, kalau suhu rendah itu berapa? Kurang lebih 250 Kelvin. Kalau untuk ini terbalik nih ya. Ini terbalik. Kalau sedang tuh 5, saya salah nulisnya 5. Kalau rendah tuh 3 ya, kalau tinggi itu 7 ya. Nah, kalau untuk yang rendah tuh kurang lebih 250 Kelvin. Kalau yang sedang itu kurang lebih 500 Kelvin ya. Kalau yang tinggi itu kurang lebih 1000 Kelvin. Nah, tadi kan saya bilang nih 357 adalah derajat kebebasannya, sedangkan yang namanya partikel itu geraknya ada bergeser, berputar, sama bergetar. Jadi kalau misalnya ada 3 mungkin ya dia translasinya 1, rotasinya 1, vibrasinya 1, berarti 3. Kalau 5 bisa jadi dia gini, translasinya misalnya 2 kali, berputarnya dia sekali, bergetarnya misalnya 2 kali, berarti ada derajat kebebasannya 5. Kalau 7 gimana? Mungkin di sini ada 2, di sini 2, di sininya 3 kali ya. Nah, ini untuk yang ini ya, untuk EK-nya ya. EK-nya itu berarti tergantung dari nilai apa? Nilai F-nya. F-nya dilihat dari apa? Atau derajat kebebasannya dilihat dari apa? Dilihat dari jenis gas dan suhunya ya. Nah, bisa kita lihat kalau untuk rumusnya itu sudah ada di slide, yaitu yang ini ya. Oke,
untuk energi dalam gas ya, energi dalam gas di sini pengertiannya adalah total energi kinetik seluruh molekul gas yang terdapat pada wadah tertutup. Jika ada sejumlah N molekul gas di dalam wadah, maka energi dalam gasnya itu atau U-nya dapat kita nyatakan dengan persamaan adalah U sama dengan N dikali dengan EK sama dengan N dikali dengan F setengah KT. Nah, di sini kan N ini jumlah partikel ya atau jumlah gasnya, EK di sini adalah energi kinetiknya. Jadi energi dalam itu merupakan jumlah atau total energi kinetik dalam suatu wadah tertutup. Kalau energi kinetik ada 10 gas berarti 10 N-nya 10 dikali dengan EK-nya. Kalau ada 20 berarti 20 dikali dengan EK dan seterusnya ya. Nah, untuk jenisnya ada dua buah jenis gas ya, gas monoatomik sama gas diatomik. Untuk persamaan ini akan saya jelaskan di slide selanjutnya yaitu dalam berupa video. Silakan ditonton. Oke, untuk energi dalam gas ya, simbolnya ini adalah U ya, satuannya adalah joule ya, nama juga energi ya. Nah, energi dalam gas itu apa sih? Energi dalam gas itu adalah total energi kinetik seluruh molekul gas yang terdapat pada wadah tertutup ya. Jadi misalnya kalau dalam suatu wadah itu ada 10 gas, berarti yang namanya energi dalam itu adalah kan total dari energi kinetik di dalam wadah tertutup ya. Nah, jadi kalau misalnya ada 10 berarti gimana? Untuk energi dalamnya 10 dikalikan dengan EK-nya gitu kan ya. Nah, 10 ini adalah jumlah dari apa? Jumlah dari partikelnya yang kita simbolkan dengan apa? Dengan N. Kalau dia 12 berarti ya tetap 12 kali EK. Kalau 15 berarti 15 dikali dengan EK, tergantung dari jumlah partikelnya. Sehingga untuk U itu boleh saya tulis sama dengan N dikali dengan EK ya. Nah, bukankah EK tadi itu sama dengan apa? EK itu N dikali EK itu apa? Setengah KT. Ini kan ya. Nah, ini untuk energi dalam gas. Dan perlu diingat untuk teorema ekipartisi energi harus dikali dengan apa? Derajat kebebasannya atau gerakan dari partikel gas yang berada dalam wadah tertutup, apakah dia vibrate atau dia rotasi atau dia translasi ya, atau dia misalnya bergeser kah, berputar kah, atau dia bergetar ya. Nah, kalau mau saya tulis, saya rubah U sama dengan N dikali F boleh ya, dikali setengah KT. Nah, nilai F-nya gimana? Sama, untuk nilai F-nya itu tergantung dari apa? Tergantung dari jenis gas ya. Jenis gasnya ada mono ya, ada monoatomik dan diatomik ya. Kalau monoatomik tuh contohnya apa? Contohnya misalnya helium He aja ya, atau misalnya natrium aja ya. Kalau untuk diatomik tuh apa? Misalnya ada H2 atau misalnya O2 dan seterusnya ya. Nah, kalau untuk monoatomik derajat kebebasannya berapa? F-nya itu adalah 3 ya. Kalau untuk diatomik berapa? Ada 3, ada 5 dan ada 7, tergantung dari apanya? Tergantung jadi dari jenis suhunya ya. Ini suhu rendah ya. Kalau yang ini rendah, ini sedang, yang ini tinggi. Sama seperti EK tadi tuh ya. Nah, kalau saya ubah berarti gimana? Kalau boleh saya tulis berarti di sini untuk mono dulu ya, monoatomik, nilai U berarti sama dengan gimana? Kan rumusnya kan N dikali F dikali setengah KT kan ya. Kita tahu bahwa F-nya selalu 3 kan ya kalau untuk monoatomik semua suhu ya, berarti
Ini N dikali 3 dikali setengah KT sama dengan apa? 3/2 NKT. Ya enggak? Nah, kita ingat, bukankah NKT itu sama juga dengan PV? Kok bisa? Ya ingat, PV itu sama dengan apa? NKT. Berarti ini bisa kita rubah jadi apa? 3/2 P dikali dengan V. Ya. Nah, kalau untuk yang diatomik. Nah, misalnya suhu rendah ya, berarti F-nya berapa? 3 kalau suhu rendah ya. Berarti kalau untuk persamaan U-nya gimana? U itu sama dengan NF setengah KT. Berarti N dikali F-nya berapa? 3. Berarti 3 setengah KT sama dengan 3/2 NKT. Kalau untuk suhu yang sedang F-nya berapa? 5. Berarti saya tulis gimana? U sama dengan NF setengah KT kan ya, rumus awalnya ya. Berarti kita tinggal masukin aja N ininya 5 kan, setengah KT. Jadinya apa? 5/2 NKT. Kalau yang tinggi gimana? Ya udah tinggal ganti aja, ininya berapa? 7/2 NKT. Ini boleh dirubah jadi gini enggak? Sama enggak? 3/2 PV. Sama, ini dengan ini sama kan ya? Ini juga sama, boleh saya tulis nih. Apa nih? 5/2 PV. Oke ya. Ini untuk energi dalam gas. Oke, contoh soal yang nomor 1 ya. Di sini ada massa 2 liter. Kita harus tuliskan dulu diketahuinya biar nggak bingung menyelesaikannya ya. Tulis dulu, diketahui massa suatu gas adalah 2 liter. Berarti 2 liter itu kan satuan dari volume ya. Saya tulis volumenya itu adalah 2 liter ya. Kemudian harus kita rubah menjadi satuan internasionalnya meter kubik ya. Jadi 2 kali 10 minus 3 meter kubik. Lalu masanya adalah 3,6 kg. Berarti masanya adalah 3,6 kg. Nah, lalu apa lagi? Pada tekanan 5,4. Berarti tekanan itu pressure ya. 5,4 kali 10 pangkat 5 Pascal. Pascal udah internasional, berarti enggak usah dirubah ya. Kemudian yang ditanya, gas memiliki kecepatan efektif. Berarti ditanya adalah kecepatan efektif atau VRMS. Nah, ingat VRMS itu kan ada 3 kan ya, yang tergantung dari tekanan, kemudian tergantung dari massa, dan tergantung dari massa relatif. Nah, lihat di sini, ini yang diketahui ada massa, kemudian ada volume, ada tekanan. Yang mau digunakan yang mana nih kira-kira nih ya. Nah, kalau kalian bisa tuliskan ada VRMS itu akar 3P per rho kan ya. Nah, coba kita pakai yang persamaan ini ya. Kenapa pakai persamaan ini? Karena apa? Karena lihat di sini ada massa, ada volume. Massa dibagi volume sama dengan apa? Sama dengan massa jenis. Di sini ada apa? Tekanan. Ya udah tinggal masukin aja nilainya ya. Akar 3 kali P-nya 5,4 kali 10 pangkat 5 per. Bukankah rho itu sama dengan apa? Massa dibagi dengan volume kan ya? Ya udah tulis aja. Massa bagi dengan volume, massanya berapa? 3,6. Volumenya berapa? 2 kali 10 minus 3 ya. Nah, bisa kita tulis berarti di sini gini ya, M per V berarti 3,6 per 2 kali 10 minus 3 sama dengan, nah ini bisa kita tulis seperti apa lagi nih? Kalau mau dirubah gini ya, akar, kalau susah ngitungnya 3 kali 5,4 kali 10 pangkat 5 ya, dikali, ini berarti dibalik kan ya, 2 kali 10 minus 3 per 3,6. Betul gitu ya. Nah, berarti ini kali ini 8 kan ya, 3 kali 2 6 kali 5,4 ya, boleh saya tulis segini ya. Jadinya 900 ya. Nah, akar dari 900 berapa? 30 meter per
second. Jadi untuk nomor 1 penyelesaiannya adalah 30 meter per second. Oke, nomor 2 ya. Di sini ada gas CO2, berarti kita tulis dulu diketahui ya. Ada CO2, suhunya 167, berarti T-nya itu 167 derajat Celcius ya. Kita rubah jadi Kelvin kan, tambah 273 sama dengan 440 Kelvin ya. Kemudian yang ditanya ya, kecepatan rata-ratanya adalah sebesar, berarti kan VRMS-nya itu berapa ya, dinyatakan dalam R nilainya. Nah, kita jawab ya. Nah, kita lihat di sini yang diketahui itu apa aja. Ada T, ada CO2 kan ya. Berarti rumus yang kita gunakan yang mana nih? Kan ada yang berhubungan dengan tekanan, ada yang massa, ada yang MR kan ya. Kalau tekanan nggak ada di sini. Kemudian kalau massa juga nggak ada. Berarti yang terakhir adalah yang berhubungan dengan MR atau massa relatif. Berarti kita harus cari tahu dulu tuh nilai dari MrCO2 tuh berapa ya. Kalau AR-nya C itu kan berapa? 12 ya kalau nggak salah ya. Kalau O itu adalah 16 ya. Kalau O2 berarti 16 kali 2 ya sama dengan 32. Berarti kalau untuk MR dari CO2 itu sama dengan berapa? 32 tambah 12 berarti 44 ya. Nah, berarti kita masukin di sini rumusnya VRMS sama dengan akar 3 RT per MR gitu ya. Sama dengan, kan diminta dinyatakan dalam R, berarti R-nya nggak usah dirubah ya, berarti tetap 3 kali R, suhunya berapa? 440 per MR-nya berapa nih di sini nih? Ada 44 sama dengan ya. Kita coret ya, 44 dengan 44 ya, sisa berapa? Akar dari 30 R ya. Betul ya, 30 R. Nah, ini kan dalam meter per second ya. Ini 30 R. Ini dinyatakan dalam apa nih? Ini dinyatakan dalam lihat dari MR-nya. Kalau ini kan MR-nya ini masih ini ya, masih bukan SI ya, masih satuannya adalah ini gram per mol ya. Yang ini juga sama nih, gram per mol. Ini adalah gram per mol ya. Nah, kalau ini kita rubah ke kilogram per mol berarti jadinya berapa? 44 kali 10 minus 3 kilogram per mol ya. Nah, berarti kita masukkan ke sini tadi nih ya. Ini kali 10 minus 3 ya. Jadinya berapa nih? 30 akar 30 R gitu ya. Ini saya naikin ke atas ya, jadinya sekali 10 pangkat 3 kan. Kalau saya tulis jadinya 3 kali 10 pangkat 4 R. Betul gitu ya. Nah, kalau mau kita keluarkan 10 pangkat 4 diakarin berarti berapa? 10 pangkat 2 akar 3 R. Atau bisa kita rubah 100 akar 3 R. Satuannya apa? Kalau untuk kecepatan meter per second. Oke, soal nomor 3 ya. Sebuah gas diatomik melakukan gerak translasi dan rotasi pada suhu 500 Kelvin. Berarti tulis dulu yang diketahuinya ya. Diketahui itu ada suhu, berarti T-nya 500 Kelvin ya. Gas diatomik berarti tulis diatomik. Oke, terus melakukan gerak translasi dan rotasi pada suhu 500 Kelvin. Ingat kalau diatomik berarti harus dilihat apanya? Suhu ya. Betul ya? Harus dilihat suhunya kan ya, untuk menentukan derajat kebebasannya ya. Nah, kalau 500 Kelvin ini masuk ke suhu apa? Sedang kan ya, dimana nilai derajat kebebasannya berapa? 5 ya. Nah, kemudian kita lihat lagi untuk
yang ditanya adalah energi kinetik, berarti yang A adalah yang ditanya itu energi kinetik ya. Nah, energi kinetik apa persamaannya? EK itu kan sama dengan F setengah KT, gini kan ya. F-nya berapa di sini? 5 kan ya. Ya udah masukin aja 5 kan, berarti 5/2 KT sama dengan 5/2. Nilai K-nya berapa? 1,38 kali 10 pangkat minus 23 ya, kali suhunya 500. Hasilnya itu adalah kurang lebih 1,725 kali 10 minus 20 Joule. Nah, ini untuk EK-nya yang pertama. Lalu lihat lagi yang ditanya yang B. Yang B adalah jika ada 5 partikel, berarti N-nya itu sama dengan 5 ya. Yang ditanya adalah maka jumlah energi dalamnya adalah. Nah, ingat, energi dalam itu sama dengan apa? Total dari apa? Total dari EK kan ya. Ya udah tinggal dikali aja. 5 dikali EK-nya berapa tadi nih EK-nya? Yang ini kan ya. 1,725 kali 10 pangkat minus 20. Berapa hasilnya? Coba bentar dihitung dulu ya. 5 kali 1,725. Ada hasilnya sama dengan 8,625 kali 10 pangkat minus 20. Satuannya apa? Joule. Nah, ini untuk EK-nya ya. Kenapa pakai 5/2? Karena lihat lagi. Tadi kan gasnya adalah diatomik. Kalau diatomik itu harus melihat apa? Suhunya kan ya, ada rendah, sedang, tinggi. Kalau 500 masuk ke sedang, berarti nilai F-nya harusnya 5. Hasilnya ini untuk EK, yang ini untuk U-nya. Di pertemuan keempat tentang teori kinetik gas ya, terlebih ke bagian energi kinetik ya, kemudian kecepatan root mean square ya, RMS, kemudian ada energi dalam. Semoga dapat dipahami dengan baik. Jika ada yang ingin ditanyakan, silahkan bertanya di kolom komentar ya. Kemudian nanti akan saya berikan latihan soal ya untuk kalian coba mengerjakannya untuk melihat kompetensi kalian itu tercapai atau tidak untuk pertemuan kali ini. Terima kasih, semoga kita selalu sehat.